Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Ibadah profesi muda akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Kelas pemuridan hidup dalam kerajaan Allah atau dasar kekristenan DK angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh lihat kiri kanannya. Boleh kasih tos. Mari kita memuji Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Serukan, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Serukan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami puji Engkau Tuhan. Lebih lagi nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Serukan namanya, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Come on, hanya Kau Tuhan,
sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami mau bertepuk tangan bagi-Mu Yesus. Sama-sama kita serukan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, bertepuk tangan bagi Dia. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Lebih lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Amin. Mari memuji Tuhan. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Suruhkan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Mari serukan saudara. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yang terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Engkau dahsyat, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Kemenanganku.
Yesus hebat, sumber kemenanganku. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Sungkap, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya tuh. Semua Tuhan boleh duduk kembali. Lebih lagi kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Lebih lagi kita nyatakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Lebih lagi kami menyembah Engkau Allah kami, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, kami sembah Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Kami rindu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan selamanya. Kau yang terindah, yang termulia, ku naikkan syukurku kepadamu Yesus. Haleluya. Kami rindu hadiratmu melingkupi kami, menaungi kami. Hadiratmu nyata, kami terima urapanmu, kami terima curahan rohmu. Haleluya. Ku pujikan, ku sembahkan Kau Allahku, Kau Rajaku. Ku bermazmur bagimu, Kau Allahku, Kau Tuhanku. Curahkan rohmu bagiku, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu bagiku Tuhan. Kau Allah, kami serukan Kau ajaib, kami nyatakan Kau dahsyat. Kasih-Mu lebih tinggi dari langit, urapan-Mu kami terima di hidupku. Cinta-Mu lebih luas dari cakrawala, kasih-Mu lebih dalam dari samudra. Ku serukan Yesus, ku panggil Engkau Yesus, ku serukan Engkau Yesus, Yesus, we worship You. Mari jemaat Tuhan kita bersama bangkit berdiri.
Kita agungkan Dia, katakan. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, anugerahnya tak berkesudahan atas hidup kita. Hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah dan membawa kurban syukur kepada Tuhan atas segala berkat pemeliharaannya yang sempurna atas roh, jiwa dan tubuh kita. Sepanjang bulan Mei ini kita belajar tema firman Tuhan, led by the Holy Spirit, dipimpin oleh Roh Kudus, yang telah diuraikan dalam topik minggu pertama, abundant selfishness, menanggalkan egois, dan pada waktu minggu kedua, tidak menyalahkan keadaan, don't blame the situation, dan minggu ketiga ini, working in authority, berjalan di dalam otoritas. Saudara-saudari, terlebih hari ini kita memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Lebih dari itu, saya pribadi berharap kita tidak sekedar memperingati, namun sungguh-sungguh kita mengalami baptisan Roh Kudus itu sendiri. Kita dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, karena hanya dengan demikian kita mampu melangkah dengan hidup yang berkemenangan di dalam perjuangan iman di tengah dunia ini. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, terlebih lagi kita menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kabar sukacita, yaitu satu-satunya jalan keselamatan dan menuju kerajaan sorga adalah di dalam Yesus Kristus. Injil Kristus itulah yang diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan karena itulah kita membutuhkan otoritas atas pemberitaan itu yang hanya akan diperoleh bila Roh Kudus turun atas kita. Saudara-saudari, sebagaimana yang Yesus Kristus janjikan bagi para murid sebelum Yesus naik ke surga. Ketika mereka sedang makan bersama dan mengingatkan murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka harus menantikannya sampai yang dijanjikan itu turun atas mereka, yaitu Roh Kudus, seperti yang dituliskan oleh Rasul Lukas di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan kepada kita hal itu, Bapak Ibu. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya,
engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan sesama, ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bila kita memperhatikan dengan seksama, maka peran Roh Kudus merupakan hal yang vital dan utama dalam hidup para murid. Sebab hanya dengan demikianlah mereka akan dapat menjadi saksi yang efektif bila disertai dengan kuasa, dan hal itu hanya ada di dalam Roh Kudus. Saudara-saudari, namun sebelum kita lebih lanjut akan peran Roh Kudus dalam hidup para murid dan kita hari ini, baiknya perlu kita memperhatikan keadaan para murid Yesus, bahwasanya di saat Yesus memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, maka para murid bertanya sesuatu hal yang sepertinya tidak ada kaitannya dengan maksud perintahnya. Sebagaimana yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan 6. Dikatakan di sana, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita bisa melihat adanya ketidaksinkronan antara pernyataan Tuhan Yesus dan tanggapan para murid. Yesus memikirkan tentang bagaimana mereka menjadi saksi, tetapi para murid berpikir tentang waktu dan saat pemulihan kerajaan Israel. Di sini kesalahpahaman, misunderstanding para murid terhadap pernyataan Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka memikirkan kerajaan Israel dipulihkan, tetapi Yesus memikirkan kerajaan sorga memenuhi seluruh bumi melalui murid-muridnya itu sendiri. Memang saat itu Israel sedang di bawah kekuasaan kerajaan Romawi, dan tentu pergumulan bangsa Israel termasuk murid-murid Yesus berkeinginan untuk lepas dari cengkraman kekuasaan kerajaan Romawi. Para murid terus memikirkan pembebasan Israel dari kekuasaan kerajaan Romawi untuk menjadi satu bangsa yang berdaulat dan merdeka. Tetapi Yesus memikirkan pembebasan dunia ini dari belenggu dosa melalui murid-murid. Para murid mengurung pernyataan Yesus hanya untuk bangsa Israel, namun Yesus bermaksud untuk seluruh kaum dan suku di muka bumi ini. Pikiran, hati, dan perasaan kehendak para murid belum seirama dengan Yesus Kristus. Mereka membutuhkan waktu dan pemahaman yang lebih dalam untuk mengerti maksud sesungguhnya atas pernyataan Yesus kepada mereka. Saudara-saudari, hal ini mungkin bukan bermaksud untuk memberontak, tetapi salah menerjemahkan atau pengertian yang tidak sepadan dengan maksud pernyataan dan penyertaan Tuhan atas murid-murid. Ini juga bisa terjadi, bahkan mungkin sering kita mengalami kesalahpahaman akan pernyataan maksud Tuhan kepada kita. Seperti para murid itu tadi ketika duduk dan makan bersama dengan Yesus sebelum naik ke sorga. Jangankan kepada Tuhan, kepada pasangan hidup kita, bapak anak, anak dengan bapak, atasan di kantor dengan bawahan yang sudah sering bersama-sama, sering ketemu, berbicara dengan bahasa yang sama, masih terjadi kesalahpahaman, apalagi kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, sebagaimana yang barusan kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-5 dan ayat yang ke-6.
Dikatakan di sana sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudari, hal yang dibicarakan Yesus kepada mereka untuk tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa, dan hal ini Roh Kudus yang dijanjikan itu. Namun yang ditanyakan oleh murid-muridnya adalah waktu pemulihan kerajaan bagi Israel. Namun hebatnya, Yesus menjawab tanpa merendahkan para muridnya atas kesalahpahaman mereka terhadap maksud Tuhan sesungguhnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ayat yang ke-7 dikatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau saya bahasakan dalam bahasa saya, tentang pemulihan kerajaan Israel itu tidak terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sudah merencanakan dan menetapkan menurut masa dan waktunya. Berarti pemulihan kerajaan Israel suatu yang pasti. Namun ada hal yang paling penting, yaitu kuasa Allah menyertaimu bila Roh Kudus turun atasmu. Saudara-saudari, disinilah penting kita terus membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Keakraban itu hanya akan terus terjadi bila memiliki komitmen dan menyediakan waktu untuk menanti dan berdiam, mendengar, merenungkan pernyataan Tuhan sampai kita dapat memperoleh pengertian yang benar tentang pernyataan Tuhan atas hidup kita atau gerejanya. Seperti perintah Yesus kepada murid-muridnya, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita berdoa dengan sehati, memohon belas kasih Allah agar pikiran, perasaan, hati, kehendak kita diperbaharui supaya kita dapat memiliki pikiran, perasaan, hati penuh belas kasihan dan kehendak seperti Kristus. Menaklukkan pikiran, perasaan, kehendak diperlukan kuasa agar dapat mengenal kehendak Tuhan. Benteng-benteng yang terbangun oleh keangkuhan, kesombongan diri dihancurkan. Seperti Rasul berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Butuh kuasa untuk menaklukkan benteng kesombongan manusia, termasuk diri kita sendiri. Butuh kuasa untuk melihat lebih jauh maksud dan kehendak Allah dalam hati, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kita tidak mengurung pandangan Kristus menurut pandangan kita, tetapi pandangan kita berubah menurut pandangan Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita tidak mengurung pembebasan atas manusia hanya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan jasmania, tetapi pembebasan dan kemerdekaan di dalam roh, dan hal itu hanya dapat dilakukan dengan kuasa bila Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dengan pembaharuan hati, pikiran dan perasaan dan kehendak, maka kita dapat memperoleh pengertian yang benar tentang pernyataan-pernyataan Tuhan kepada kita. Sehingga kita dapat menerjemahkan, mengejawantahkan dalam keputusan dan tindakan kita. Kita membutuhkan pengertian yang benar supaya apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Kita membutuhkan pengertian yang benar dan jelas bagaimana memperluas kerajaannya melalui hidup kita. Kita membutuhkan tuntunannya dari waktu ke waktu untuk meraih apa yang Allah janjikan bagi kita dan gerejanya. Dan untuk itulah pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus, dipimpin dan hidup dipimpin olehnya. Saudara-saudari,
dipenuhi Roh Kudus, kita butuh pertolongan. Butuh seorang penolong untuk kita dapat memahami pernyataan-pernyataan dan maksud Tuhan atas hidup kita. Penolong itu yang memampukan kita dapat menyelaraskan pikiran, perasaan, hati dan kehendak kita kepada Kristus. Pembebasan pikiran, perasaan, hati dan kehendak dari keinginan duniawi kepada kehendak Allah hanya dikerjakan oleh Roh Kudus, dan orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mampu menaklukkan hati, pikiran, perasaan dan kehendak manusia yang dikuasai oleh dosa kepada pengenalan akan Kristus. Roh Kudus yang berkarya melalui hidup orang-orang yang dipenuhinya untuk membawa orang lain mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, oleh sebab itu, janji Allah kepada murid-murid bahwa setelah ia meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, akan memberi seorang penolong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Itu sebabnya ia menyuruh murid-murid tidak meninggalkan Yerusalem, menanti sampai Roh Kudus itu turun atas mereka dengan tujuan agar mereka menjadi saksi. Berani dan menyala-nyala untuk memberitakan Kristus. Ketika Roh Kudus turun, hati mereka terbakar dan tak tertahankan untuk tidak bercerita tentang kebaikan Tuhan, menceritakan apa yang mereka alami bersama Tuhan Yesus, pengajarannya, kuasa dan mujizatnya, kasihnya, pengorbanannya sampai mati di salib, dikubur dan menebus dosa manusia. 3 hari kemudian bangkit dan hidup, dan kemudian kembali ke sorga, dan akan kembali lagi datang ke dunia ini untuk menjemput setiap orang yang percaya dan menghakimi setiap orang yang tidak percaya. Saudara-saudari, demikian juga kita. Bila kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hati kita akan menyala-nyala untuk memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang yang kita jumpai, yang ada di sekitar kita. Hati kita akan terbakar untuk terus memberitakan Injil Kristus. Mulut kita tidak akan tertahankan untuk bercerita akan kasih Kristus yang telah kita alami, yaitu karya penebusannya atas hidup kita, sehingga kita bebas dari hukuman maut dan diberi kita hidup yang kekal serta pemeliharaan yang sempurna atas roh, jiwa dan tubuh kita. Saudara-saudari, Roh Kudus itu begitu turun, saudara, memenuhi hidup kita, kita akan menjadi saksi Kristus yang memulihkan dan menghidupkan. Sebagaimana yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-20. Tuhan memanggil murid-muridnya, kita, dan memberi penolong yaitu Roh Kudus, supaya kita menjadi saksi. Karena dengan cara itulah dunia ini dipulihkan. Dunia ini akan dipulihkan melalui kesaksian kita, bukan melalui perdebatan, perang dan pemaksaan. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Tugas kita adalah bersaksi, bukan memerangi. Menceritakan pengalaman bersama Tuhan, berbagi perubahan dan pembaharuan hidup. Perkembangan gereja mula-mula menunjukkan kekuatan tak terelakkan dari sebuah kesaksian. Di tengah tekanan yang berat, para rasul dengan berani berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Melihat kehidupan orang Kristen awal, banyak orang menyukai mereka dan akhirnya dimenangkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, dengan Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita dapat mengenal rencana-rencana ilahi akan terjadi secara bertahap. Jangkauan pelayanan memang global sampai ke ujung bumi, tetapi Allah sudah menyiapkan sebuah proses menuju ke sana. Tahapan-tahapan jalan ke sana Tuhan yang merencanakan. One step at a time, only one step at a time. Selangkah demi selangkah
selangkah demi selangkah setiap waktu ketika murid-murid mendengarkan pergerakan Injil dari Yerusalem ke ujung bumi, mereka juga belum mengetahui secara persis bagaimana proses itu akan terjadi. Ada banyak kejutan yang Tuhan sudah siapkan. Perkembangan jumlah petobat yang besar di Yerusalem membuat para pemimpin Yahudi gerah. Tekanan yang mereka lakukan semakin serius. Stefanus dirajam dengan batu. Melalui peristiwa ini, Injil justru tersebar ke berbagai tempat. Filipus membawa Injil ke Samaria. Sebagian tersebar ke perantauan dan menjadi para pekabar Injil yang efektif di sana. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 21. Bahkan Injil dibawa ke ujung bumi, yaitu kota Roma pada saat itu, dengan cara yang tidak terduga juga. Paulus ditangkap di Yerusalem, akhirnya sampai ke Roma. Pasal 28, Allah sudah menyiapkan rancangan yang matang. Kita tinggal menjalaninya saja. Saudara-saudari, Allah sendiri memperlengkapi sebelum menjadi saksi. Murid-murid kita perlu mengalami sesuatu dulu. Allah bekerja di dalam kita sebelum Dia bekerja melalui kita. Kita harus menantikan kepenuhan Roh Kudus dengan sabar. Tidak perlu buru-buru meninggalkan Yerusalem. Kita memerlukan kuasa supaya menjadi saksi yang efektif. Poin ini saudara cukup menarik untuk kita perhatikan. Keadaan murid-murid pada waktu itu sebenarnya baik-baik saja. Mereka tidak lemah atau putus asa. Berkali-kali mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung mengutus mereka saja ke tengah-tengah dunia ini? Mereka membutuhkan kuasa dari Roh Kudus. Keberanian tidaklah memadai. Pengalaman juga tidak dapat diandalkan. Pengetahuan seringkali mengecewakan. Melalui Roh Kudus mereka melakukan hal-hal yang ajaib. Roh Kudus memberi mereka keberanian. Bahkan ketika diperhadapkan pada kematian sekalipun. Apa yang selama ini menghalangi kita untuk memberikan diri bagi dunia demi misi Allah? Yaitu bumi seperti di sorga. Sudah siapkah kita menjalani proses yang bersama Allah? Ketika kita bersedia dan menyiapkan diri untuk dimurnikan oleh Allah, maka Roh Kudus yang menyertai kita akan berkarya dengan leluasa untuk memberi kekuatan dan kuasa. Saudara-saudari, kekuatan dan kuasa, yaitu kuasa memberitakan firman dan melakukan tanda-tanda dan mujizat sebagai kesaksian akan kuasa dan otoritas Injil penyelamatan Tuhan. Mengalami Tuhan secara lebih penuh, hubungan yang lebih intim, mendengar suaranya, mengetahui kehendaknya, menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Sebagaimana yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka selesai berdoa, terguncanglah tempat di mana mereka berkumpul. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mulai memberitakan firman Allah dengan berani. Menjadi saksi bagi Yesus bukan diri sendiri. Yesus memberitahu kita di mana kita harus menjadi saksi baginya. Di mana saja. Roh Kuduslah yang memberikan kita kuasa, kekuatan, keberanian, kesanggupan, dan keyakinan untuk menjadi saksi bagi Yesus. Kita tidak dapat melakukannya sendiri. Jika kita ingin menjadi saksi yang lebih berani bagi Yesus, kita perlu berdoa, menaati Tuhan, dan tunduk pada kehendaknya. Jangan takut mengalami Tuhan. Jangan takut juga menjadi saksi baginya. Berjalanlah dalam otoritas Roh Kudus. Kekuatan dan kuasanya menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Yang telah memanggil dan memilih kami
Bahkan Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Dengan Engkau memberikan seorang penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus. Engkau mengutusnya untuk menolong kami, memberikan kami kuasa untuk menjadi seorang yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang seirama dengan Kristus untuk menjadikan dunia ini menjadi milik-Mu. Menjadikan dunia ini seperti di surga, di bumi seperti di surga. Tuhan, tolonglah kami. Karena hanya dengan itulah kami dapat menjadi saksi yang efektif, yang berani melangkah dan memberitakan Injil kerajaan-Mu. Penuhilah kami, kuasailah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan kami. Tuntunlah kami, pimpinlah kami, di mana saja kami berada. Biarlah keberanian itu lingkupi hidup kami, menguasai hidup kami untuk memberitakan Injil-Mu. Kami tak bisa menahankan mulut kami untuk tidak berbicara tentang akan Injil kerajaan-Mu, akan kabar baik, sukacita yang daripada Engkau, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini senantiasa menguasai hidup kami, yaitu Roh Kudus yang terus mengendalikan kami, bertata di dalam hidup kami untuk melakukan dan meneruskan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang telah Tuhan nyatakan di dunia ini. Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita ini. Dan mari kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan, terima kasih kebaikan Tuhan bagi kami, yang telah menolong dan menyertai, memberikan kami kesempatan hari ini untuk beribadah kepada Engkau. Dan mendengarkan sebagian daripada firman, membawa korban syukur, memuji, menyembah Tuhan. Semua itu adalah karena kebaikan Tuhan atas kami. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan pulang dan akan melanjutkan aktivitas kami. Kami memohon anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami, bahkan Engkau memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.